Faslun. Wal muzmaru waz zamiru ismani lima wuzi'a li mutakallim. Ka ana wa mukhatabin, ka anta au ghaibin, ka huwa. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Fasal. Bermula muzmar dan bermula zamir. Ismani itu dua nama. 5 bagi barang yang diwazakkan akannya barang. Li mutakallim bagi mutakallim. Ka ana seperti ana, au mukhatabin atau bagi mukhatab, au ghaibin atau bagi ghaib. Jadi zamir dan muzmar merupakan dua nama bagi sesuatu yang diwazakkan bagi mutakallim. Putra wazak adalah ja'alus syai'i dalilan ala makna. Ja'alul lafzi dalilan ala makna. Menjadikan lafal sebagai tanda di atas makna. Sama dengan ketika dikatakan ana, maka dipahami maknanya adalah mutakallim, orang yang berbicara, orang yang bicara. Ketika dikatakan anta, maka dipahami makna mukhatab. Ketika dikatakan huwa, maka dipahami ghaib. Wal muzmaru waz zamiru ismani lima wuzi'a li mutakallim. Zamir dan muzmar merupakan dua nama bagi barang yang diwazakkan bagi mutakallim. Mampu wazak? Wazak ja'alul lafzi dalilan ala ma'na. Menjadikan satu lafal sebagai tanda di atas makna. Jadi untuk mengetahui makna butuh kepada lafal, maka diwazakkan lafal kepada makna. Ini dua. Kana. Agak nak beri mana? Wazak. Ja'alul lafzi dalilan ala makna. Jadi ana tersebut adalah lafal. Ana lah lafal. Maknanya putra mutakallim. Anta adalah lafal. Maknanya adalah mukhatab. Ghaib adalah huwa adalah lafal. Maknanya adalah ghaib. Jadi ketika dikatakan ana, maka menelah kepada orang yang sedang berbicara. Ketika dikatakan anta, maka mendalah kepada lawan bicara. Ketika dikatakan huwa, maka mendalah kepada ghaib, yaitu orang yang sedang dibicarakan. Zamir ghaib ada yang terdahulu secara lafal, ada yang terdahulu secara martabat. Ada baca awal kah? Sampai baca lagi kah? Lagi kah? Ha? Bu kali dalam bak summat zamirul ghaib. 4 summat zamirul ghaib. Kemudian bermula zamir ghaib itu manakala bahwa 4. Kemudian bermula zamir ghaib itu manakala bahwa adalah marji'. Adalah marja'nya zamir ghaib ma'luman, itu maklum. Seumpama inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Artinya Quran. Bahwa sungguh kami itu kami turunkan hu akannya Quran.
Jadi zamir gaib adalah satu zamir yang tidak kembali kepada kalimat yang di belakang, tidak pula kembali kepada kalimat yang ada di depan. Dia kembali kepada sesuatu yang maklum. Zamir yang tidak kembali kepada belakang, tidak kembali pula kepada depan, maka itu dinamakan dengan zamir maklum. Okay? Seperti contoh inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Hu tersebut adalah zamir gaib. Kembali kepada Quran. Quran, lafal Quran tidak disebutkan sebelumnya, sesudahnya juga tidak disebutkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wama sampai habis tidak disebutkan Quran. Maka hu tersebut kembali kepada Quran. Quran tidak disebut di belakangnya dan di hadapannya juga tidak disebutkan, maka dia adalah zamir ma'lum. Zamir ma'lum adalah zamir yang tidak kembali kepada kalimat belakangnya, tidak pula kembali kepada kalimat yang ada di hadapannya. Okey. Au mutakaddiman lafzan wa rutbatan. Atau itu terdahulu lafzan, nisbah lafal, wa rutbatan dan nisbah martabat. Yang pertama, marja', tempat kembali zamir gaib adalah maklum. Yang kedua, tempat kembali zamir gaib adalah terdahulu pada lafal, terdahulu pada martabat. Yang kedua, marja' zamir gaib adalah terdahulu pada lafal dan juga terdahulu pada martabat. Nah, contoh wal qamara qaddarnahu. Wal qamaru baca. Wal qamaru. Karena jika dibacakan wal qamara, maka tidak terdahulu pada martabat. Karena jika dibaca wal qamara, maka kamara tersebut jatuh sebagai maf'ul bagi fi'il yang dibuangkan. Sedangkan contoh yang disebutkan adalah contoh yang terdahulu pada lafal, terdahulu pada martabat. Maka wajib dibacakan wal qamaru qaddarna. Tidak boleh baca wal qamara qaddarna. Ada satu qiraah yang membaca wal qamaru dijadikan sebagai mubtada. Karena apabila dibacakan wal qamara, maka contoh tersebut adalah contoh yang terdahulu pada lafal, tertakhir pada martabat. Apa maksud terdahulu pada martabat? Maksud terdahulu pada martabat adalah zamir kembali kepada fa'il atau zamir kembali kepada mubtada. Itu adalah terdahulu pada martabat. Ketika satu zamir kembali kepada maf'ul atau kembali kepada khabar, maka itu dinamakan dengan tertakhir pada martabat. Karena kedudukan fa'il terdahulu ketimbang maf'ul. Begitu pula kedudukan mubtada terdahulu ketimbang maf'ul. Maka dikarenakan contoh tersebut adalah contoh terdahulu pada lafal, terdahulu pada martabat, maka payah dibaca wal qamaru qaddarna. Qamaru tersebut sebagai mubtada. Wal qamaru bermula bulan, itu kami kadarkan hu akannya bulan. Kami tetapkan akannya bulan. Jadi zamir wal qamaru qaddarnahu, hu tersebut adalah zamir gaib. Hu tersebut adalah zamir gaib. Kembalinya kepada satu kalimat yang terdahulu pada lafal, terdahulu pada martabat. Mengapa terdahulu pada lafal? Karena lafal marja' lebih terdahulu disebutkan daripada zamir. So, awai zamir dengan marja'? Awai marja'. Lebih dahulu disebutkan marja' ketimbang zamir. Maka dia adalah kembali zamir gaib tersebut kepada yang terdahulu secara lafal.
Zamir tersebut juga kembali kepada yang terdahulu pada martabat. Mengapa? Karena zamir tersebut kembali kepada mubtada. Karena zamir tersebut kembali kepada mubtada. Mubtada martabatnya terdahulu. Ketimbang khabar. Terdahulu pada martabat adalah zamir yang kembali kepada mubtada atau zamir kembali kepada fa'il. Apabila zamir kembali kepada maf'ul atau zamir kembali kepada khabar, maka itu adalah tertakhir pada martabat. Au muqaddaman lafzan la rubatan, atau itu terdahulu secara lafal la rubatan, tidak secara martabat. Pembagian yang ketiga marja' zamir ghaib adalah terdahulu secara lafal, tidak secara martabat. Pembagian yang ketiga marja' zamir ghaib adalah terdahulu pada lafal, tidak pada martabat. Terdahulu pada lafal, tidak pada martabat. Contoh, wa idzib tala Ibrahima rabbuhu, ketika mencoba akan Ibrahim oleh Tuhannya Ibrahim. Ketika mencoba akan Ibrahim oleh Tuhannya Ibrahim. Zamir gaib yaitu pada rabbuhu, hu. Pada rabbuhu, hu tersebut adalah zamir gaib. Kembali kepada satu lafal yang terdahulu, kembali ke marja'nya adalah lafal yang terdahulu dan tertakhir pada martabat. Itu adalah contoh marja' zamir terdahulu pada lafal, tidak pada martabat. Mengapa contoh wa idzib tala Ibrahima rabbuhu adalah contoh yang terdahulu pada lafal? Karena marja' lebih awal disebutkan ketimbang zamir. Sawai marja' dengan zamir. Awal marja', karena marja' Ibrahima olehan baru zamir. Contoh tersebut adalah contoh yang tidak terdahulu pada martabat, sama dengan contoh tertakhir pada martabat. Mengapa contoh tersebut adalah contoh tertakhir pada martabat? Karena zamir kembali kepada maf'ul. Apabila zamir kembali kepada maf'ul atau kembali kepada khabar, maka zamir tersebut adalah zamir yang tertakhir pada martabat. Itu adalah pembagian yang ketiga. Yang pertama zamir ma'lum, marja' zamir ma'lum. Yang kedua marja' zamir terdahulu pada lafal, terdahulu pada martabat. Yang ketiga marja' zamir adalah terdahulu pada lafal, tidak terdahulu pada martabat. Dalam arti kata terdahulu pada lafal, tertakhir pada martabat. Contoh, wa idzib tala Ibrahima rabbuhu. Fa Ibrahima, maka bermula Ibrahima. Itu alladzi yang kembali ilaihi kepadanya alladzi oleh zamir majrur. Maka bermula Ibrahim itu alladzi yang kembali ilaihi kepadanya alladzi oleh zamir majrur, yaitu rabbuhu, hu tersebut majrur. Kembalinya kepada Ibrahima. Wa in taqaddama lafzan, sekalipun terdahulu ianya Ibrahima lafzan secara lafal, fahuwa, maka bermula dianya Ibrahim itu tertakhir rutbatan nisbah rutbatan. Jadi kedudukannya tertakhir, lafalnya terdahulu. Boleh? Nampak? Jelas? Ya. Mengapa martabat Ibrahimah tertakhir? Mengapa martabat Ibrahimah tertakhir? Atau mengapa martabat Ibrahimah tidak terdahulu? Li'annahu, karena sungguhnya Ibrahimah maf'ulun, itu maf'ul. Wa rutbatul maf'uli takhiru, dan bermula martabat maf'ul takhiru itu tertakhir. Bermula martabat maf'ul takhiru itu tertakhir. Pembagian marja' zamir yang keempat adalah muqaddiman rutbatan la lafzan. Itu terdahulu
secara martabat, tidak secara lafal. Pembagian pertama marja' dhamir maklum. Pembagian yang kedua marja' dhamir adalah terdahulu pada lafal, terdahulu pada martabat. Yang ketiga marja' dhamir adalah terdahulu pada lafal, tertakhir pada martabat. Yang ketiga terdahulu pada lafal, tidak pada martabat. Yang keempat terdahulu pada martabat, tidak pada lafal. Ini pembagian yang keempat. Au mutakaddiman rutbatan la lafzan, atau itu terdahulu pada martabat, la lafzan, tidak secara lafal. Marja' zamirnya terdahulu pada martabat, tidak pada lafal. Contoh, fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka au jasa menimpa, ya, menimpa. Berah. Merasa. Fa'au jasa maka merasa fi nafsihi pada dirinya Musa. Khifatan akan ketakutan, akan ketakutan Musa oleh Musa. Jadi zamir gaib pada contoh tersebut yaitu pada fi nafsihi. Fi nafsihi. Hi yang ada pada fi nafsihi. Zamir gaib pada hi. Zamir gaib hi tersebut kembali kepada Musa. Secara lafal marja'nya tertakhir daripada zamir. Karena lebih dahulu penyebutan damir ketimbang marja'. Maka contoh tersebut adalah contoh yang tertakhir pada lafal. Contoh tersebut adalah contoh yang tertakhir pada lafal, terdahulu pada martabat. Mengapa contoh tersebut contoh tertakhir pada lafal, terdahulu pada martabat? Yang pertama, mengapa contoh tersebut contoh terdahulu pada lafal, terdahulu pada martabat? Karena zamir tersebut kembali kepada apa? Fa'i, martabat fa'i terdahulu ketimbang martabat Contoh tersebut merupakan contoh yang tertakhir daripada lafal. Mengapa contoh tersebut adalah contoh yang tertakhir pada lafal? Karena penyebutan zamir lebih dahulu, penyebutan zamir lebih terdahulu daripada penyebutan marja'. Oke. Nah, berlihat sana. Fa Musa, maka bermula Musa itu allazi khabar dia ke. Maka bermula Musa allazi yang kembali alaihi kepadanya Musa oleh zamir fi nafsihi itu tertakhir anhu daripadanya zamir lafzan secara lafal, lagi terdahulu alaihi di atasnya zamir rutbatan nisbah martabat, li'annahu karena bahwa sungguhnya Musa itu fa'il wa rutbatil fa'il takdim, dan bermula martabat fa'il itu terdahulu. Oleh nabrian Pak. Nah, jadi yang kembali pada naib fa'il juga termasuk yang terdahulu pada martabat. Au mutaakhirun lafzan au rutbatan. Yang kelima, pembagian marja' zamir adalah tertakhir pada lafal dan tertakhir pada martabat. Wa huwa, dan bermula dianya marja' yang tertakhir pada lafal, tertakhir pada martabat, sittatu anwa'in itu 6 macam. Nah, 6 macam. Kah? Pakai nanya baca Qur'an juga. Baca Qur'an. Ya, munan. Nah, berarti sana. Nah, udah. Nah. Mana? Toto na ibu Amiruddin. Mantan lagi. Oh. Benar dah. Best friend Ron. Abang. Mantan.
Askawar ni na ibut. Pokit. Banyak apa lagi? Tambung. Oh yang hana. Tu lagi lain. Tu lagi. Pedro na ibut. Lain Hafid. Lain Hafid. Lain tapi yang na ibut. Rijal. Rijal. Ana lagi. Midudin Rijal. Mana yang na aja mah deh. Mandung na aja. Esok na aja. Rijal. Hah? Sudah aja. Pakau. Pakau. Rubah. Wayang kasimu ila mustatirin wa barizin, dan terbagi ianya zamir kepada mustatir dan kepada baris. Zamir terbagi kepada mustatir dan terbagi kepada apa? Zamir, ada zamir mustatir, ada zamir baris. Fal mustatir, maka bermula mustatir itu barang yang tidak ada lahu baginya barang, suratun fil lafzi, itu bentuk pada lafal. Handih, tidak ada bentuk secara lafal. Beda dengan baris. Zamir baris adalah zamir ma lahu suratun fil lafzi. Fahuwa, maka bermula dia yang mustatir. Imma mustatirun wujuban, itu manakala mustatir wujuban nisbah wajib, kal muqaddari fi fi'li amril wahidil muzakkari, seperti yang ditakdirkan pada fi'il amar mufrad muzakkar. Seperti yang ditakdirkan pada fi'il amar mufrad muzakkar, seperti idrib wa kum. Dan pada fi'il mudhari yang dimulaikan dengan ta khitab mufrad muzakkar, seumpama takumu wa tadribu. Dan pada fi'il mudhari yang dimulaikan dengan hamzah, seumpama akumu dan nakumu. Atau yang dimulaikan dengan nun, seumpama nakumu dan nadribu. Jadi zamir terbagi kepada dua. Ada zamir mustatir, ada zamir baris. Zamir mustatir terbagi dua. Yang pertama mustatir secara wajib, yang kedua mustatir secara jawaz. Mustatir secara wajib hanya 4 tempat. Yang pertama yaitu pada fi'il mufrad muzakkar, fi'il amar mufrad muzakkar. Yang kedua fi'il mudhari yang dimulaikan dengan ta khitab, fi'il mudhari yang dimulaikan dengan ta khitab mufrad muzakkar. Yang ketiga fi'il mudhari yang dimulaikan dengan hamzah. Yang keempat fi'il mudhari yang dimulaikan dengan nun. Sama dengan ada 4 tempat yang wajib mentakdir, wajib mustatir zamir. Ada 4 tempat yang wajib mendatangkan zamir mustatir. Wa imma mustatirun jawazan, dan manakala itu mustatir jawaz. Mustatir wajib dan mustatir jawaz. Kal muqaddari, seperti yang ditakdirkan pada seumpama Zaidun yaqumu. Bermula Zaid itu berdirinya Zaid. Sah pula dikatakan Zaidun yaqumu huwa. Dizahirkan, dibariskan. Sama dengan mustatir pada contoh tersebut adalah contoh mustatir secara jawaz. Karena boleh pula untuk dibariskan. Tuan-tuan, Zaidun yaqumu huwa. Zaidun yaqumu huwa. Wala yakunu mustatir illa zamira raf'in, dan tidak adalah mustatir kecuali zamir rafa'.
imma fa'ilan manakala ada ianya dhamir rafa itu fa'il, au naibal fa'ili atau itu naib fa'il. Jadi dhamir mustatir hanya satu saja, yaitu dhamir mustatir rafa. Hana surah dhamir mustatir mansub dan hana surah dhamir mustatir majrur. Wal baris dan bermula baris. Dhamir terbagi dua. Pembagian kedua adalah dhamir baris. Wal baris dan bermula baris itu barang. Lahu sabit baginya barang suratun fil lafzi itu bentuk pada lafal. Berbeda dengan dhamir mustatir. Karena dhamir mustatir tidak ada bentuk. Zaidun yakumu. Nah dhamir lam yakumungan cuma hana bentuk pada lafal. Beda dengan dhamir baris. Dhamir baris nah bentuk pada lafal. Wal baris ma lahu suratun fil lafzi wayang kasimu dan terbagi ianya baris ila muttasilin kepada muttasil wa munfasilin dan munfasil. Jadi dhamir baris nah dua. Yang pertama dhamir baris muttasil, yang kedua dhamir baris munfasil. Fal muttasilu maka bermula dhamir baris muttasil, huwa dianya dhamir baris muttasil itu allazi yang tidak dibukakan bihi dengannya allazi nutqu akan ucapan, wala yaka'u ba'da illa dan tidak jatuh ianya allazi ba'da illa sesudah illa. Kata ikumtu seperti takumtu dan kaf akramaka. Kumtu aku berdiri, akramaka dipemulia yang seorang kakak engkau. Jadi dhamir mustatir, jadi dhamir baris muttasil adalah dhamir yang tidak dimulaikan ucapan dengan dhamir tersebut dan dhamir tersebut tidak boleh jatuh sesudah illah. Hansa ada kun tu kama, pada kun kum tu tidak boleh dikatakan tu kama. Dan hanjirkeun kama kaumu illatu illata illati illana hanjir. Nah, itulah dhamir muttasil. Pertama dhamir muttasil allazi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqa'u ba'da illa. Wal munfasilu huwa ma yuftatahu bihi nutqu dan bermula dhamir munfasil. Huwa dianya dhamir munfasil itu barang yang dibukakan bihi dengannya barang nutqu akan ucapan. Jadi dhamir munfasil adalah dhamir-dhamir yang sah dimulaikan pembicaraan dengan dhamir tersebut. Contoh ana, anta, iyyaka, iyyaki, iyana. Wal munfasil dan bermula munfasil, wa dianya munfasil itu barang yang dibukakan bihi dengannya barang nutqu akan ucapan. Wa yaka'u ba'da illa dan jatuh yang barang ba'da illa sesudah illa. Dan jatuh yang barang ba'da illa sesudah illa. Nahu. Bermula demikian itu seumpama ana takulu engkau kata ana mu'minun, bermula saya itu orang mukmin, wa ma ana wa ma qama illa ana dan tidak berdiri kecuali oleh saya. Jadi dhamir munfasil adalah dhamir yang sah dimulaikan ucapan dengan dhamir tersebut. Contoh ana mu'minun wa ma ana wa ma qama illa ana. Dhamir yang sah dimulaikan ucapan dan dhamir yang sah jatuh sesudah illa. Kah.
Assalamualaikum Pak. Pak. Oh, okay. Now refer me na. Dah nama saja. Okay. That jet you know turun boleh ya. Ayo, Assalamualaikum. Assalam. Okey, kaji lah, tengok berjalan. Allah. Yang